moments later. Little bit of bitch could have been my friend. Now you gotta walk, 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 walk. Yeah. Kerajaan Singosari adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi. Jalur perdagangan di Kerajaan Singosari sebelumnya yaitu para negara-negara yang mencari rempah-rempah dengan tujuan ke Kerajaan Singosari tersebut melalui jalur Selat Malaka. Kerajaan Singosari juga melakukan ekspor ke berbagai wilayah seperti Indramayu, Melayu, Palembang, Jambi, Bali, dan Tumasi. Bisa juga di ke berbagai daerah lainnya yang terdapat seperti di peta tersebut. Komoditi perdagangan Kerajaan Singosari dilihat dari letaknya. Kerajaan Singosari berada di daerah lembah Sungai Berantas yang memiliki tanah sangat subur. Masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keberadaan Sungai Berantas juga dimanfaatkan oleh rakyat maupun penguasa Singosari untuk membangun sektor perdagangan. Selanjutnya ada kepemimpinan Kerajaan Singosari. Yang pertama, Raja Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227. Pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singasari, rakyat dalam kondisi makmur dan sejahtera. Raja Anuspati 1227 sampai 1248 kurang mendapatkan perhatian karena raja justru sibuk berjudi, mabuk, dan sambung ayak, bukan membangun kerajaan. Selanjutnya yaitu Tohjaya. Kekuasaannya didapat atas dendam. Pemerintahannya hanya berlangsung selama beberapa bulan saja. Tohjaya pun dibunuh Ronggowani, anak dari Anuspati. Ranggubuni 1248 sampai 1268. Ranggubuni berkuasa cukup lama dalam masa damai. Kemudian ia mewariskan tahta langsung pada anaknya Kertanegara. Kertanegara di bawah kekuasaan Raja Kertanegara 1268 sampai 1292. Perekonomian tertata dengan baik. Bahkan kerajaan Singosari menjadi besar dan makmur. Sari berubah-ubah menyesuaikan pemimpinnya. Pada masa pemerintahan Ken Arok, rakyat Singasari sangat terjamin. Pasca wafatnya Ken Arok akibat konflik keluarga, kerajaan menyebabkan kehidupan sosial rakyat tidak dapat perhatian. Ketika masa pemerintahan Kartanegara, masyarakat Singasari kembali teratur. Kerajaan Singasari menguasai seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka sehingga Kepulauan Maluku menjadi bukti kebesaran kerajaan Singasari. Berikut adalah gambar dari kehidupan sosial kerajaan Singosari. Raja Kartanegara pada tahun 1275. Menurut kitab Pararaton yang ditemukan pada tahun 1600 Masehi, Pamalayu berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti perang melawan Melayu. Tujuan ekspedisi Pemelayu, tujuannya adalah untuk memperluas kekuasaan wilayah Singosari dan membendung pengaruh Cina sampai Mongol di Asia Tenggara. Walaupun kedatangan Singosari awalnya dianggap bertujuan untuk melakukan penaklukan secara militer, tetapi ternyata ekspedisi tersebut mengindikasikan adanya proses kesepakatan dalam suasana yang kooperatif. Latar belakang Pamalayu dalam bidang politik adalah adanya ambisi dari kerajaan Cina Mongol yang ingin menundukkan Singosari. Singosari ingin menghadang armada tentara Cina Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan untuk menyerang Jawa.
Oleh karena itu, Singosari menundukkan kerajaan Melayu agar bisa memiliki benteng kedua untuk menghadang ekspansi Cina Mongol. Ekspedisi Pamalayu ini juga merupakan sebuah usaha diplomatik yang bersifat damai yang berlandaskan prinsip Metreka Satata yang berarti persahabatan yang sederajat. Dampak ekspedisi Pamalayu. Yang pertama, kedaulatan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu saat ini diperkirakan berada di Jambi. Sebelum ekspedisi, Melayu berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Setelah ekspedisi dan menjalin hubungan dengan Singasari, Melayu bisa melepaskan diri dari Sriwijaya. Sebagai tanda persahabatan, Raja Kertanegara mengirim arca Amogabasa yang di bagian alasnya bertuliskan Srimat Tribuwana Raja Mauliwar Madewa. Yang kedua, menenggelamkan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya kehilangan wilayah kekuasaan bagian utara dan timur setelah Melayu melepaskan diri. Hal ini membuat peran Sriwijaya sebagai negara maritim dan pusat perdagangan akhirnya tenggelam pada pertengahan abad 14. Prasasti yang ada di Kerajaan Singosari. Yang pertama, Prasasti Singosari, yaitu adalah prasasti yang dibuat tahun 1352 yang bertujuan untuk membangun pemakaman yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Yang kedua, ada Prasasti Wurare, yang merupakan prasasti tertulis dengan bahasa Sanskerta dan isinya berupa penghormatan untuk Raja Kertanegara. Yang ketiga, Prasasti Majusri. Prasasti Majusri merupakan wujud manuskrip yang dipahat pada bagian belakang arca Majusri.